Bab 27. Pacar baru mantan suami. Surya mudah-mudahan sudah taubat seperti yang dia katakan kemarin. Aku dan Papa sudah menasihatinya panjang lebar, ucap Marisma menimpali. Sepertinya dia juga sudah menyerah untuk gugatanmu. Surya sudah menelpon pengacaranya agar segera menuntaskan kasus gugatanmu. Maksudnya? Tanya Ratih penasaran. Ya, Surya sudah melepasmu, Ra. Aku yang memaksanya. Syukurlah dia mau melakukannya. Hak asuh Cindy? Cindy tinggal bersamamu. Namun begitu, tolong jangan kau batasi kami bertemu dengannya. Dia adalah cucu Papa dan keluarga kami, ucap Marisma menjeda ucapannya. Di sidang yang akan datang, sudah dipastikan kamu yang akan menang, Ra, ucap Marisma sambil tersenyum. Tentu saja itu kabar yang menggembirakan bagi Ratih. Ya Allah, terima kasih, Mbak. Ratih memeluk erat Marisma, lalu mendekati Papa mertua, meraih dan menciumi tangannya. Ratih juga tiada henti mengucap syukur. Senyum lega terukir di bibirnya. 2 hari ini Ratih sudah bisa tidur dengan nyenyak, istirahat yang cukup dan hati yang tenang, dan mulai bergairah menjalani hidup. Ratih jadi lebih punya banyak waktu untuk menemani Cindy, putri tercintanya. Dia tinggal menunggu hasil sidang yang sudah dipastikan gugatannya akan dia menangkan. Selamat pagi, sapa seorang mengagetkan Ratih yang sedang bermain bersama Cindy di teras rumahnya. Seorang perempuan menyapanya dan tersenyum ramah kepada Ratih. Perempuan itu begitu cantik dan anggun. Busana yang dikenakannya seperti begitu mewah dan elegan. Di tangannya tergenggam sebuah map besar. Pagi, sahut Ratih terpana dengan kecantikan perempuan itu. Perkenalkan, saya Fani. Gadis itu mengelurkan tangan. Oh iya, Mbak siapa? Dan ada keperluan apa? Tanya Ratih penasaran. Saya pengacara Mas Surya yang ditunjuk membantu menyelesaikan gugatan pisah dari Mbak Ratih, sahut perempuan itu sambil tersenyum manis. Sekilas, Ratih melihat wajah perempuan itu sedikit merona saat dia menyebut nama Mas Surya. Bukannya pengacara Mas Surya itu laki-laki, ucap Ratih menatap perempuan itu penuh selidik. Iya, Mas Surya memecatnya. Katanya pengacara yang itu mengecewakan Mas Surya. Dia hanya memanfaatkan uang Mas Surya. Oh iya, yang itu saya sudah menduganya. Kebetulan Mbak Risma itu adalah teman SMA saya dulu. Dialah yang memperkenalkan saya pada Mas Surya, sahut perempuan itu dengan nada bangga. Lagi-lagi Ratih merasa ekspresi perempuan itu yang nampak bahagia saat menyebut nama Surya. Bukankah sidang kita 3 hari lagi? Mas Surya katanya sudah mengabulkan semua tuntutan saya. Apakah Mas Surya berubah pikiran? Tanya Ratih penasaran. Oh tidak, Mas Surya sudah memenuhi semua gugatan Mbak. Justru saya datang ke sini untuk menyerahkan ini,
Silahkan Pak, terima. Perempuan itu menyerahkan map yang dibawanya kepada Ratih. Ratih lalu membuka map itu dan membacanya isi surat di dalamnya. Raut mukanya langsung berubah bahagia saat membaca isi surat itu. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya yang ditunggu-tunggu ternyata lebih cepat dari yang saya perkirakan. Ratih melonjak, langsung berdiri dan sujud syukur. Kok Mbak bahagia sekali mendengar kabar ini? Jadi janda itu nggak enak loh. Ratih terkejut, bangkit dari sujud, lalu menghenyakan tubuh di kursinya kembali. Ini sudah pilihan saya. Rumah tanggaku dengan Mas Surya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Lebih baik pisah daripada tetap bertahan tapi neraka dunia yang dirasakan. Wanita itu tersenyum mendengar pengakuan dari Ratih. Mbak tidak akan menyesal? Tidak. Kenapa Mbak bertanya begitu? Saya hanya memastikan saja, Mbak. Saya nggak mau suatu saat Mbak berubah pikiran, lalu ingin balikan. Kalau itu terjadi, maka saya tidak akan segan-segan melakukan pembalasan. Baiklah, saya hanya ingin memastikan saja. Mudah-mudahan Mbak Ratih tidak menyesal di kemudian hari. Jangan sampai nanti Mbak malah menusukku dari belakang. Maksudnya, Mbak ngomong apa sih? Ratih terperangah kaget. Kalimat penuh ancaman itu keluar dari mulut perempuan cantik yang berstatus pengacara. Apa maksudnya? Saya suka sama mantan suami Mbak. Kami bahkan sudah jadian kemarin sore. Oh begitu? Bagi Ratih tak percaya. Maaf kalau Mas Surya langsung pindah ke lain hati begitu surat pisahnya keluar. Mungkin terlalu dini ya Mbak. Perempuan itu semakin merona. Saya sudah hafal karakter mantan suami saya. Dia tidak bisa melihat perempuan lebih wah sedikit. Naluri binatangnya langsung tertantang. Saut Ratih sambil tersenyum untuk menutupi perasaan kaget dan kecewa. Naluri binatang. Perempuan itu menatap Ratih tidak senang. Iya, asal Mbak Fani tahu, Mas Surya itu memang manusia tampan, jantan, dan ya idaman wanita lain. Tapi jangan kaget kalau suatu saat Mbak akan dikecewakannya. Jangan bilang kalau Mbak cemburu. Cemburu? Saya sangat bahagia lepas dari lelaki seperti dia, Mbak. Saya hanya mengingatkan, jangan sampai Mbak menyesal, itu saja. Mbak sudah tahu kan kenapa saya menuntut pisah? Bukti-bukti itu semua sudah saya lihat dan saya pelajari. Itu semua terjadi disebabkan karena faktor ketampanan Mas Surya. Mas Surya terlalu tampan. Semua perempuan tergila-gila padanya, termasuk pembantu Mbak Ratih. Ratih hanya tersenyum. Dia menganggap perempuan ini sudah dibudakkan oleh cinta. Surya luar biasa hebat. Saya sudah membantu Mas Surya lepas dari perempuan sombong dan istri egois seperti Anda. Mas Surya berhak hidup bahagia. Ucap perempuan itu tersenyum miring. Oh begitu? Bagi Ratih tak percaya. Dia tertekan selama hidup rumah tangga dengan Anda. Jadi dia selingkuh dengan pembantu. Pengacara itu benar-benar sudah kecantol dengan Surya. Ratih hanya senyum-senyum sendiri menanggapi ucapan perempuan itu.
Ratih berusaha untuk tidak mempedulikan ucapan pengacara itu. Meskipun kaget, sebenarnya dia senang karena itu berarti Surya sudah benar-benar lepas dari hidupnya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ada notifikasi pesan yang masuk dari nomor tak dikenal. Tunggu pembalasanku. Rumahmu akan aku bakar. Akan kubuat kau dan anakmu menderita. Seperti kau yang sudah membuat anakku menderita karena gagal menikah dengan Surya. Ini pasti pesan dari Ibu Hesti. Ini ancaman. Rumah akan dibakar. Rumah Mas Surya. Ya Allah. Ada papa yang lagi stroke. Apa yang harus aku lakukan? Lalu giliran Cindy. Apa maksudnya? Gumam Ratih. Segera dia menghubungi Mbak Risma. Ya Ra, ada apa? Jawab Mbak Risma di seberang sana. Mbak Risma lagi di rumah? Tanya Ratih panik. Mbak lagi di rumah sakit. Mau ngurus mama yang mau pulang, Ra. Udah dulu ya. Ponsel Mbak juga lowbat nih. Mbak Risma, halo, Mbak. Mbak. Tak ada sahutan dari seberang sana. Mungkin ponsel Mbak Risma sudah mati karena lowbat. Ratih tambah panik. Kalau Mbak Risma sedang di rumah sakit, berarti papanya ada di rumah sendirian. Tanpa pikir panjang, Ratih segera menyambar kunci mobilnya dan segera bergegas ke rumah mantan mertuanya itu. Bisa, tolong jaga Cindy. Aku akan ke rumah papa sebentar, ucap Ratih kepada Bisa yang sedang memangku Cindy. Rumah besar itu terlihat lengang. Pintu pagar tertutup tapi tidak dikunci. Ratih memarkir mobilnya di pinggir jalan, lalu melangkah mendekati pagar. Ratih kemudian berjalan mengendap menuju teras. Dia bersembunyi di balik pot bunga besar yang dia tanam dulu. Tiba-tiba terdengar suara papa seperti menjerit. Dia tidak bisa melihat ke dalam karena semua pintu dan jendela tertutup. Ratih memutar dengan hati-hati dari teras samping. Dia menuju pintu belakang yang terletak di dapur. Beruntung pintu itu tidak dikunci. Dia pun masuk dan mengendap di dapur. Terdengar lagi suara seorang pria yang bergumam tidak jelas. Itu adalah suara papa yang memang lagi stroke. Dari balik pintu dapur, Ratih bisa melihat ke dalam. Dilihatnya papa yang sedang duduk di kursi roda, dan di ruangan itu juga terlihat Hesti dan ibunya. Ratih berinisiatif untuk mengambil ponsel dari dalam tas untuk merekam kejadian itu. Tentu saja itu untuk barang bukti kelak kalau nanti dibutuhkan. Ayo tua bangka, tunjukkan di mana istrimu menyimpan perhiasan. Kalau tidak akan kubakar rumah ini, ancam Ruminah, ibunya Hesti. Hanya terdengar suara yang tak jelas dari papa. Ayo Hesti, terus cari perhiasan itu. Ratih terus merekam kejadian itu. Untunglah konsentrasi Hesti dan ibunya mencari perhiasan. Berarti kemungkinan mereka ke dapur sangatlah kecil. Ruminah keluar dari kamar utama dengan marah-marah. Sepertinya dia kesal karena tidak menemukan apa-apa. Dasar tua bangka, sudah sakit, jatuh miskin lagi. Bukankah lebih baik kau mati daripada hidup menderita di kursi roda seperti ini? Rasakan ini. Ruminah mendorong tubuh papa hingga terjengkang ke belakang. Ratih yang tak tahan langsung keluar. Dia mendorong Ruminah hingga perempuan itu jatuh ke lantai. Hentikan!
Ternyata Ratih juga ada di sini. Kebetulan, teriak Rumina sambil bangkit dari lantai. Hesti, cepat, tuangkan semua bensin itu, bakar rumah ini, lalu segera lari. Kebetulan perempuan ini ada di sini. Kita bakar dia sama-sama mertuanya, biar mati sekalian. Iya, Bu. Kedua perempuan itu sibuk menyirami bensin ke sekeliling rumah dan kamar. Ratih berusaha menyeret tubuh mantan mertuanya itu, tapi sepertinya terlalu berat. Cepat Hesti, lari! Ibu akan menyalakan korek apinya. Ayo keluar, cepat! Tenaga Ratih sampai habis. Tubuh pria itu teramat berat untuk dia seret. Asap muncul di mana-mana. Napasnya terasa sesak dan tubuhnya tiba-tiba terasa lemas.